Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannif al-syekh al-hajj Kiai Ali Ma'sum radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Ila an qala, kita masih membahas tentang penetapan bulan Sya'ban dan juga bulan Syawal. Season yang pertama sampai pada ibarah bahwa hadhil qa'idah wada'aha syari' alladhi amara bisyam wa huwa sahibul haq al-mutlaq fi nasbil alamat allati yuriduha. Jadi asyari', yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan bahwa untuk penetapan bulan Ramadan dan juga bulan Syawal harus dengan ru'yatul hilal. Dan adapun jika memang bulan Sya'ban atau bulan Ramadan hilal itu tertutup, tidak bisa terlihat karena beberapa sebab, maka harus disempurnakan. Bulan Sya'ban harus disempurnakan sampai tanggal 30, atau Ramadan pun disempurnakan sampai tanggal 30. Itu kaidah yang sudah ditetapkan oleh syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita harus mengikuti itu. Dan adapun menurut mazhab Hanabilah terkait tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Jika tertutup hilal atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan itu 30 hari. Jadi al-madhab Hanabilah mereka sangat hati-hati. Mereka mengatakan idza gummal hilal fi ghurubil yaumit tasi wal 20 min Sya'ban. Jika hilal di sore tanggal 29 di bulan Sya'ban itu tertutup hilalnya, maka sempurnakanlah. Maka menurut mereka fala yajib ikmalu Sya'ban 30 yauman. Jadi tidak wajib menurut mereka untuk menyempurnakan hari itu sampai tanggal 30. Akan tetapi di malam itu, berarti malam 30. Malam 30 itu dia harus sudah niat untuk puasa. Dia harus niat bulan puasa untuk puasa besok. Adapun yang terjadi, kalau memang besok ternyata memang Ramadan, ya sudah niat, maka mereka wajib untuk menyempurnakan hari itu dengan puasa. Tapi kalau terjadi besok itu ternyata masih bulan Sya'ban tanggal 30, maka bagi mereka tidak wajib untuk menyempurnakan puasa karena masih di tanggal 30. Ini ihtiyatnya mereka. Tapi qauluhum hadza binisbah li awwali Ramadan. Pendapat ini berlaku di awal Ramadan saja. Di awal Ramadan saja. Dan adapun di akhir Ramadan, mazhab Hanabilah sepakat ngikut dengan pendapatnya Syafi'iyah, Al-Hanafiyah, wal Malikiyah. Dengan apa? Biwujubi ikmali Ramadan 30 yawman. Dengan menyempurnakan bilangan, artinya sampai tanggal 30 Ramadan. Jika memang hilal itu tertutup. Jadi sampai tanggal 30 Ramadan. Itu kalau di akhir Ramadan. Tapi kalau di awal memang Hanabilah berbeda. Tapi kalau di akhir, Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Al-Malikiyah sepakat harus dengan melihat hilal Syawal. Hakadha ajma'a a'immatul madzahibil arba'ah ala ru'yah awil ikmal faqat. Falaysa indahum tariqun akharu ghairuha. Jadi tidak ada metode lain. Sepakat empat mazhab ini tidak ada metode lain. Hanya dengan ru'yah hilal atau dengan menyempurnakan sampai tanggal 30. Kenapa? Karena wadzalika amalan bil haditsil madzkur. Karena mengamalkan hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aftiru sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Adapun orang-orang yang berpegang dengan hisab, dengan hitungan, fala ibrata bi qaulil munajjimin ay ahlil hisab indahum. Jadi mereka empat mazhab ini tidak menganggap pendapatnya orang-orang ahli hisab, ay munajjimin. Dan juga fala yajib indahum alaihim anfusihim as-shaum. Mereka ini yang berpendapat dengan hisab, mereka tidak wajib puasa dengan hitungannya. Dan juga orang-orang yang percaya sama mereka pun tetap nggak wajib puasa. Nggak wajib puasa. Hanya saja Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arba, beliau Imam Syafi'i dan juga mazhab Syafi'iyah hanya memberikan kebijakan kepada qaulul munajjim, yani ahli hisab, fi haqqi nafsi, pada kewajiban buat dia sendiri. Silakan al-munajjim atau ahli hisab dia mau puasa dengan hitungannya, silakan. Dan juga wa haqqi man saddaqahu, dan juga mempersilakan kepada orang yang percaya dengan itu, silakan untuk berpuasa. Wala yajibu shamu ala umumin nas biqaulihi al-rajih. Tapi orang-orang, khususnya umum ini, semuanya umum ini, umum manusia, tidak wajib untuk mengikuti pendapat ahli hisab. Ini menurut pendapat yang ar-rajih, yang paling kuat. Wahtajjal mani'un bi anna syari'a al-qasam ala amaratin thabitatin la yataghayyaru abadan wa hiya al-utul hilal ay hilal Ramadan atau ikmalul iddati 30 yawman ay minar ru'yah fi Sya'ban. Jadi ini inilah ketetapan syari yang mengaitkan puasa dengan melihat hilal atau dengan menyempurnakan 30 Sya'ban. Dan ini kaidah yang sudah ditetapkan dan tidak ada berubah. Kalau nggak ru'yah hilal atau dengan menyempurnakan hari. Seperti itu. Terus kemudian ziyadatun, ada tambahan dari al-musannif. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min fi Sya'ban ma la yatahaffadhu fi ghairihi. Wa hadha dalilun ala anna ikmal Sya'ban 30 yawman min ar-ru'yati la min al-hisab. Ini ada satu hadis riwayat yang dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sangat berhati-hati di bulan Sya'ban, yang tidak hati-hati seperti di bulan-bulan lainnya. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa penyempurnaan bulan Sya'ban tanggal 30 itu minar ru'yah la minal hisab. Jadi karena melihat la minal hisab, bukan pendapatnya hisab. Karena Rasulullah sangat menjaga, berhati-hati di bulan Sya'ban, yang tidak menjaga dan tidak berhati-hati dalam bulan yang lainnya. Ini menunjukkan ar-ru'yah la bil hisab. Terus kemudian qala Syekh An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala tara an-nasu al-hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nasa bi siyami. Ada riwayat dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala tara an-nasu al-hilal. Manusia itu artinya orang-orang melihat hilal. Artinya mencari untuk melihat hilal. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya memberitahukan kepada Rasulullah, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, anni ra'aituhu. Ya Rasulullah, anni ra'aituhu. Bahwasanya saya melihat hilal. Fasama, Rasulullah puasa. Wa amaran nas bisyami. Dan Rasulullah pun memerintahkan kepada manusia untuk puasa. Rawahu Abu Dawud wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan juga ada riwayat lagi dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'rabiyyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, inni ra'aitul hilal. Kata Arabi ini, ya Rasulullah, saya melihat hilal. Faqala, Rasulullah ngendika, atashhadu an la ilaha illallah. Apakah kamu mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Artinya sumpah
Qala na'am, ya. Ala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kamu mau sumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia sumpah wallahi wa rasulih. Qala na'am. Iya, kata Arabi, enggak apa-apa ya Rasulullah, saya sumpah. Saya bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Qala fa'adzin fin nas ya Bilal an yasumu gada. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Bilal untuk memberitahukan kepada orang-orang untuk puasa di besok hari. Di hari besok maksudnya. Qultu, saya ucapkan, al-musannif, min huna nafham. Dari sini kita memahami annal ibrata bi ru'yatil hilal la bi wujudih wala bil ilmi bi wujudih min turuqin hisabiyah. Dari sini kita punya patokan bahwa hilal itu, penetapan bulan Ramadan dan juga Syawal itu bisa kita tetapkan dengan melihat hilalnya, bukan keberadaan hilal. Kalau hilal mungkin bisa jadi, kalau dihitung dengan hisabnya mungkin bisa terjadi itu bulan, itu sudah masuk. Tapi patokannya adalah ru'yatul hilal. Wala bil ilmi biwujudi min turuqil hisabiyah. Jadi nggak dianggap patokan hisab dan juga mengetahui adanya hilal itu dengan ilmu hisab. Wa hadza li ahaditsa tufassiru makna qaulihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Dari sini hadis ini mentafsirkan makna qaulihi ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa orang yang melihat di antara kalian bulan, artinya hilal, falyasumhu. Faman syahida minkum dukhulas syahr bi ru'yatil hilal. Siapa di antara kalian menyaksikan masuknya bulan dengan melihat hilalnya, fa'ala kulli man ra'ahu, maka wajib bagi orang yang melihatnya, au thabatat indahu ru'yatu ghairihi an yasumahu. Jadi intinya bagi orang yang melihat wajib untuk berpuasa dan juga memerintahkan kepada yang lain untuk berpuasa. Raji' tafsir al-Jalalain wa hasyiyat as-Sawi. Kata al-musannif, kamu silahkan murajaah di tafsir Jalalain dan juga hasyiyat as-Sawi. Wa hadzal ihtijaj yu'azzirul qawla bi anna al-ibrata fi thubuti syahr Ramadan wa Syawal bi ru'yatil hilal la bi wujudih. Nah, ini hujjah ini menguatkan pendapat bahwa patokannya adalah melihat hilal atau dengan menyempurnakan 30 hari. Walaupun hilal itu bisa terlihat dengan cara lain. Kemungkinan bisa terlihat dengan cara hisab atau munajjim. Tapi tetap karena ini kaidah yang sudah tidak bisa dirubah. Kaidah yang sudah tidak bisa dirubah. Hanya saja Imam Syafi'i memberi keringanan, memberi kebijakan. Syafi'i dan juga Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah memberikan keringanan, silakan. Kalau menurut pendapat hitungannya dia bahwa itu sudah masuk bulan Ramadan, silakan dia puasa. Dan juga tapi nggak wajib. Dan juga silakan bagi murid-muridnya atau orang yang mempercayainya silakan puasa, tapi nggak wajib seperti itu. Terus kemudian kata beliau, amma qaulul munajjimin fahuwa wa in kana mabniyan ala qawaidin daqiqah fa inna narahum takhtalifu arahum fi aglabil ahyan. Ya memang ahli hisab ini memang teliti, sangat teliti. Mereka membangun asasnya, arti ilmunya, ilmu hisab itu dibangun dengan di atas ketelitian. Tapi kata al-musannif ini, fa inna narahum takhtalifu arahum. Tapi kami melihat mereka itu pendapat mereka saling berbeda fi aglabil ahyan. Kebanyakan pada beberapa keadaan situasi mereka berbeda pendapatnya. Tsumma annal hadits al-madhkur yufham minhu adamu i'tibaril hisab id hasara al-amarata fi ar-ru'yah aw al-ikmal wal hisab qad yunaqidul ikmal. Wa yathbutu Syawal aidan bimithli ma yathbutu fihi Ramadan ijma'an bainal madhahib al-arba'ah wa ghairiha kharij ahli sunnah wal jamaah
fa ilaika al-an qala Sayyidi Ibn al-Qasim al-Khuni wa huwa min ulama Syiah Imamiyah qala wala ibrata bi ghairi ma dzakarna ay ru'yati hilal Ramadan aw mudi 30 yawman min Sya'ban min qawli al-munajjim wa nahwi dzalik ila an qala la budda fi thubuti hilal Syawal min tahqiqi ahadil umur al-mutaqaddimah. Jadi intinya gini. Sudah ini sepakat 4 mazhab untuk menetapkan bulan Ramadan tetap dengan ru'yah atau dengan menyempurnakan 30 hari. Adapun di Ramadan, penetapan bulan Ramadan hanya saja bagi yang melihat dengan hisab, dengan thariqah hisab silahkan. Adapun di akhir Ramadan semua sepakat yang 4 ini bahwa harus dengan melihat hilal atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Bahkan di sini beliau Musannif ini mengutip ucapan atau pendapat As-Sayyid Ibn al-Qasim al-Khu'i wa huwa min ulama Syiah Imamiyah. Ini As-Sayyid Ibn al-Qasim al-Khu'i ini dari ulama Syiah Imamiyah. Dia mengatakan begini, wala ibrata bi ghairi ma dzakara. Kita tidak anggap selain dengan ru'yatul hilal atau dengan menyempurnakan tanggal 30. Selainnya min qaulil munajjim, ucapannya munajjim kita enggak anggap. Wa nahwi dzalik ila an qala la budda fi thubuti hilal Syawal min tahqiqi ahadil umur al-mutaqaddimah. Tetap wajib kita pastikan ketetapan bulan Ramadan dan juga Syawal dengan melihat hilal dengan saksi 2 adil ataupun dengan menyempurnakan tanggal 30. Ini semuanya yang saya kutip atau yang saya bacakan ini semuanya dari kitab dari kitabnya Asy-Syaikh Al-Allamah Kiai Haji Ali Maksum radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan mudah-mudahan dari kitab ini sudah tidak ada lagi perpecahan di antara kaum muslimin, sudah tidak ada lagi gontok-gontokan, saling menghujat, saling ingkar. Ini mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi keributan, agar supaya kaum muslimin bisa menjalani ibadah puasa dengan tenang dan juga menjalani hari raya Idul Fitri dengan sama-sama saling memaafkan. Wallahu a'lam bishawab.